kemarin ada yang bertanya, Bang tolong katanya kasih penjelasan bagaimana kok bisa ada inflasi gitu kan di Indonesia ini. Nah, mungkin kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kita akan belajar, dan ini apa yang saya pahami ya. Salah satu inflasi itu adalah salah satunya dari sistem perbankan kita. Jadi kalau misalnya kamu menaruh atau menabung uang sebanyak 10 juta. 10 juta ini kamu simpan di bank A ya. Nah, ketika kamu menyimpan uang 10 juta ini di bank A, sebenarnya uang kamu itu, karena peraturannya itu adalah 9, kalau nggak salah tuh 9% ya sekarang, menjadi cadangan. Kalau misalkan kamu menabung di bank A itu 10 juta, itu sekitar 9 juta 100 si bank itu meminjamkan untuk dikreditkan ke orang lain. Jadi kalau misalkan kamu menabung, saya garis bawahi lagi, kalau misalkan kalian menabung 10 juta di bank A, 9 juta 100 itu kurang lebih ya, ini kurang lebih 9 juta 100 itu tergantung peraturan daripada peraturannya di negara kita ini. Kalau misalkan 9% ya berarti kan disisain 900.000, berarti yang boleh dipinjamkan dari uang tabungan kita itu adalah sekitar 9 juta 100 kepada orang lain. Oke. Nah, 9 juta 100 ini karena dipinjamkan kepada orang lain, otomatis kan uang yang 10 juta itu di tabungan kita, itu uang kita, itu kan berarti menjadi 900.000. Kita memilikinya 900.000. Tapi kalau misalkan kita cek melalui aplikasi ataupun kalau misalkan kita cek di ATM, itu ya uang kita tetap 10 juta. Dan kalaupun misalkan ditarik hari itu misalkan 10 juta, bisa nggak? Ya bisa, karena uang yang 10 juta kita tarik itu sebenarnya uang yang 9 juta 100 yang dipinjamkan kepada orang lain atau dikreditkan kepada orang lain itu ditutup dari uang-uang nasabah yang lain. Jadi kalau misalkan semua orang menarik semua uang di bank tersebut, ya bank tersebut pasti bakal kolaps ya, bakalan bangkrut gitu, karena kan dia nggak ada, sebenarnya uangnya nggak ada gitu kan. Jadi ya menutup lubang tutup lubang gitu. Jadi kalau misalkan saya narik 10 juta, ya ditutup oleh nasabah yang lain, seperti itu. Nah, yang 9 juta 100-nya itu adalah dipinjamkan kepada pihak lain. Oke, ngerti sampai sini? Kalau udah ngerti, yang 9 juta 100 ini ketika dipinjamkan kepada orang lain, otomatis dia membalikkan kepada banknya itu nggak 9 juta 100. Dia harus memakai bunga. Mungkin bunganya misalkan 2,5% atau 2%. Ya kan, yang jadinya 9 juta 100, anggaplah biar kita nggak ngitung ya, jadi 9 juta 500 baliknya ke pihak bank. Jadi seperti itu. Nah, itulah kenapa sebenarnya di Islam itu kan kita tuh menghindari tentang ribanya itu. Nah, kenapa dia bisa riba? Karena di situ ada penambahan jumlah uang, teman-teman. Jadi contoh misalkan di satu perkampungan itu ada 19 ekor ayam ya kan. Misalkan satu ekornya itu harganya anggaplah 10.000. Ya kan, berarti kan sebenarnya 19.000. Nah, karena harga satu ekor ayam itu 10.000, kemudian karena tadi si orang itu minjem ke bank yang 9 juta 100, berarti ketika dia minjem ke bank ada penambahan uang yang ada di perkampungan itu. Misalkan di perkampungan itu ada 19 ekor ayam tadi kan. Jumlah yang beredar anggaplah berapa ya? Kalau misalkan 19 ekor, sorry, kita anggapnya 1 ekor ayam itu 1 juta rupiah lah ya. Ini perumpamaan aja. Jadi biar kalian ngerti gitu. Jadi misalkan di satu perkampungan itu ada 10 ekor ayam ya. 10 ekor ayam. Nah, 10 ekor ayam ini harga berarti kalau misalkan harganya 1 juta itu kan berarti di perkampungan itu ada uang sekitar 10 juta. Berarti kan harga satu ayamnya itu 1 juta karena ada 10. Oke? Nah, karena salah satu warga itu ada yang meminjam misalkan ke pihak bank itu sekitar 9 juta 100 yang uang saya tadi tabungkan di ditabungkan di bank A tersebut. Berarti di situ kan ada penambahan
jumlah uang tuh yang tadinya tadi di perkampungan itu 10 juta jadi 9 ditambah 9 juta 100, jumlah uangnya kan menjadi 19 juta 100, ya kan. Otomatis kalau misalkan jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada si ayamnya, otomatis si si penjual ayam dia akan menaikkan harganya dong. Nggak mungkin 1 juta, karena yang beredar uang yang ada berada di situ itu harga sekarang jadi 19 juta 100 yang tadinya 10 juta. Otomatis si ayam ini akan dinaikkan oleh si penjualnya dong. Nggak mungkin jadi 1 juta lagi. Ada kemungkinan sekarang menjadi ya bisa jadi 19 juta itu dibagi 10 ayam. Harganya bisa mungkin satu ayamnya bisa hampir 2 juta yang tadinya 1 juta. Nah, ketika ada penambahan uang, otomatis kan ada kenaikan harga daripada harga ayam tersebut. Oke. Nah, dari kenaikan harga ayam tersebut kan secara tidak langsung ayam ini jadi naik nih. Yang tadinya harganya cuma 1 juta. Dia jadi naik kan harganya secara tidak langsung gara-gara dia minjem ke bank. Oke. Terus ketika 9 juta 100 itu balikin ke banknya itu ada bunganya nih ke pihak banknya. Ada bunganya anggaplah 2,5%. Yang tadinya 9 juta 100 anggaplah jadi 9 juta 500 atau 600 gitu kan. Ini perumpamaan aja karena saya nggak ngitung nih. Jadi ada penambahan tuh ke pihak banknya. Nah berarti bank itu untung anggaplah tadi 9 juta 100 jadi 500, untung 400 ribu ya kan di pihak banknya. Jadi 400 ribu. Sedangkan harga si ayam yang tadi itu dia kan nggak turun tuh kalau misalkan dibalikin si uangnya ke bank. Oke. Tapi bank untung nih 400 ribu. Dia ngebagi nggak? Itu kan uang yang saya tabung 10 juta tadi. Kira-kira dia ngebagi nggak uang bunganya itu, keuntungan itu kepada saya? Nah sayangnya tuh enggak. Dia nggak ngebagi uang tersebut kepada si penabung. Nggak dibagi. Secara tidak langsung sebenarnya. Karena harga yang tadi jadi naik. Yang ayam 19 ekor tuh tadinya 1 juta. Sekarang jadi hampir 2 juta. Uang saya yang 10 juta yang ada di bank. Itu jadi turun nilainya. Yang tadinya uang saya 10 juta itu bisa membeli 1 ekor ayam. Sekarang yang uang 10 juta yang saya tabung itu harus membeli ayam itu menjadi 2 juta. Jadi ada penurunan 1 juta tuh di situ. Sedangkan tadi si pihak banknya, dia mah udah untung. Tadi 500 ribu. Ya kan? Udah untung 500 ribu, nggak ngapa-ngapain, hanya meminjamkan uang dan itu uangnya punya kita. Oke? Kalau seperti itu, udah ngerti sampai situ. Kenapa jahatnya sistem perbankan kita seperti itu. Makanya itulah yang kenaikan harga tersebut di harga ayam tadi itu yang 10 ekor itu jadi naik, itulah yang disebut namanya inflasi. Jadi menggeruk secara tidak langsung kita itu ibaratnya itu sebenarnya dirampok sebenarnya. Secara tidak langsung, secara halus sebenarnya. Jadi seperti itu. Kita katanya kan uang tadi si harga ekor ayamnya itu satunya itu udah 2 juta nih harganya ya kan. Karena orang-orang udah nggak sanggup lagi untuk membeli 1 ekor ayam itu 2 juta, yang tadinya dia 1 juta. Akhirnya semua orang itu harus mau tidak mau dia harus kredit ke bank lagi, harus minjem uang lagi. Jadi ya udah ngegulung aja terus gitu. Karena dia tadi tidak sanggup membayar membeli ayam tadi tersebut. Karena penghasilan dia hanya sanggup membeli yang tadi 1 juta, karena sekarang kan harga 1 ekor ayamnya udah 2 juta nih. Sedangkan penghasilan mungkin masyarakat di sekitar di situ ya mungkin bisa 3 juta. Yang tadinya dia bisa membeli 3 ekor ayam, mungkin sekarang hanya beli 1,5 ekor aja. Jadi seperti itu teman-teman. Nah terus itu jadi jadi nantinya tuh bakalan jadi terus berkelanjutan gitu. Karena memang sengaja dibuat si harga-harga ini menjadi naik ke atas. Contohnya tuh kayak misalnya kita
beli rumah. Sekarang kan beli rumah kita mahal. Itu sebenarnya apa? Akibat daripada inflasi. Memang sengaja biar kita tidak mampu membeli rumah saking mahalnya. Apa yang kita lakukan kalau misalkan rumah itu mahal? Karena misalkan kita nggak mampu membeli rumah, apa yang kita lakukan? Ya kredit ke pihak bank. Karena kita tidak mampu membeli rumah tersebut. Saking udah naiknya. Seperti tadi harga ayam tersebut, yang tadinya kita mampu, ya sekarang nggak mampu. Kalau nggak mampu, otomatis mau tidak mau kita harus kredit ke pihak bank. Jadi seperti itu. Makanya, sangat-sangat kacau sekali menurut saya. Nah terus, makanya kenapa Islam itu dia sangat mengharamkan riba, yaitu kayak gitu. Dengan menambahkan uang dari hanya gara-gara kita minjem uang ke bank kan, semuanya menjadi seperti ini gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ibaratnya cara penjelasan saya yang belibet seperti ini kalian bisa mengerti ya. Oke, gitu aja. Dan kalau misalkan belum paham ataupun belum mengerti apa yang saya maksud, kalian komentar aja di kolom komentar. Oke, thank you. Gitu aja ya teman-teman semua. Thank you.